Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 12 OTKP. Alhamdulillah tidak terasa hari ini kita bertemu memasuki pertemuan kedua di semester ini dalam mata pelajaran PKN. Kalau materi sebelumnya saya hanya membahas tentang teknik pembelajaran kita di semester ini, serta mengenalkan Anda dengan beberapa problem yang ada di negara kita. Saat ini kita fokus ke materi pembelajaran kita. Sebagaimana yang saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa ada beberapa bab, tepatnya ada 4 bab yang akan kita pelajari di semester ini. Nah, ini kita akan memasuki materi yang pertama. Di bab pertama itu tentang bagaimana menganalisa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila. Materi ini sebetulnya merupakan lanjutan dari apa yang Anda pelajari di semester yang di kelas 11, tepatnya di semester 3. Di semester 3, Anda mempelajari tentang materi bagaimana menganalisa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, sekarang kita masuki hal yang menarik, yaitu tentang bagaimana kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa sebenarnya tujuan pembelajaran ataupun tujuan Anda mempelajari materi ini? Yang pertama, Anda akan mampu mendeskripsikan hakikat hak dan kewajiban warga negara. Ini yang akan kita bahas di pertemuan ini. Yang kedua, Anda akan menganalisis substansi hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila. Dan yang terakhir, Anda akan menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini peta konsepnya, materi-materi yang akan kita pelajari. Ada 3 sub pokok bahasan. Kita akan tempuh dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan hari ini kita akan diskusikan materi yang pertama, yaitu tentang hakikat hak dan kewajiban warga negara. Untuk 2 materi yang kedua dan yang ketiga, kita akan pelajari di pertemuan minggu yang akan datang. Sebelum kita memulai proses pembelajaran di pertemuan ini, marilah kita berdoa. Silakan Anda berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, kita akan mulai materi kita pada pertemuan ini dengan konsep hak dan kewajiban warga negara. Ini 2 konsep ini sesuatu yang sangat populis atau sesuatu yang sangat terkenal, dan Anda sudah mengenalnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sebenarnya hak dan kewajiban itu? Ini 2 hal yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Hak dan kewajiban diibaratkan seperti 2 sisi mata uang. Sebelum kita membahas hak dan kewajiban warga negara, tentu saja kita harus memahami dulu apa itu hak, apa itu kewajiban. Nah, hak itu secara umum dapat diartikan sebagai apa-apa yang kita peroleh atau sesuatu yang kita peroleh, sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita gunakan. Tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Hak itu kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi ada hak, ada kewajiban. Hak itu muncul setelah kewajiban dilaksanakan. Apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda miliki, itu namanya hak. Misalnya, Anda saat ini sedang mendapatkan hak Anda.
Apa hak Anda? Mendapatkan proses pembelajaran, mendapatkan informasi pembelajaran dari saya sebagai guru Anda. Itu namanya hak. Atau misal sebagai anak di keluarga, Anda mendapatkan uang jajan misalnya, uang bekal buat sekolah, atau hal yang lainnya dari orang tua Anda, kasih sayang, kebutuhan-kebutuhan Anda dicukupi, itu adalah hak Anda. Tetapi di sisi lain, ada kewajiban yang harus Anda lakukan. Misalnya membantu orang tua dan segala macam. Ini adalah hak. Jadi jelas ya, harus Anda pahami. Awas ketika ada yang menanyakan apa itu hak. Hak adalah apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, apa yang kita dapat dengan bebas menggunakannya. Itu adalah hak. Tetapi setelah kita melaksanakan kewajiban. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Kemudian tadi sebutkan ada hak, ada kewajiban, kemudian ada konsep yang ketiga, ada warga negara. Jadi hak dan kewajiban warga negara itu dibangun dari 3 konsep, yaitu konsep hak. Hak itu adalah sesuatu yang kita miliki. Kemudian yang kedua, kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan hak. Nah, yang ketiga ada konsep warga negara. Dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar tahun 45 disebutkan bahwa warga negara itu adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dengan kata lain, warga negara itu adalah anggota dari sebuah negara yang disahkan oleh undang-undang sebuah negara itu. Nah, karena dia merupakan sebuah anggota sebuah negara, maka tentunya dia mempunyai hak dan kewajiban. Seperti halnya Anda sebagai siswa SMK 1. Sebagai siswa SMK 1, Anda tidak serta-merta secara otomatis ketika lulus SMP, Anda menjadi siswa SMK 1. Tetapi ada proses pendaftaran, ada proses seleksi di sana, kemudian ditetapkan sebagai siswa SMK 1, disahkan lewat MPLS, barulah Anda menjadi siswa SMK 1. Otomatis setelah menjadi siswa SMK 1, Anda punya hak dan kewajiban yang telah digariskan, yang telah ditetapkan oleh sekolah. Begitupun sebagai warga negara. Sebagai warga negara, Anda disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Sebagai anggota dari sebuah negara, tentu saja Anda mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pertanyaan berikutnya adalah, seperti apa hak dan kewajiban dari seorang warga negara? Atau seperti apa hak kewajiban warga negara itu? Nah, disebutkan di sini, hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Dengan kata lain, ini tadi yang saya sebutkan tadi, bahwa karena dia kedudukannya sebagai anggota sebuah negara, maka dia mempunyai hak sebagai warga negara. Kemudian bagaimana hubungannya dengan hak asasi? Nah, harus dibedakan. Sebelumnya Anda sudah mengetahui bahwa hak asasi itu adalah hak yang melekat dalam diri setiap individu atau setiap manusia yang merupakan anugerah Tuhan sejak ia diciptakan. Kata kuncinya, hak asasi itu kata kuncinya kedudukannya sebagai manusia sebagai makhluk Tuhan. Kalau warga negara, hak warga negara artinya hak yang melekat dalam kedudukannya sebagai warga negara. Kalau begitu, apakah hak asasi apakah hak warga negara itu tidak bersifat universal? Oh, tentu saja tidak.
baik hak asasi ataupun hak warga negara, kedua-duanya itu bersifat universal. Hanya maknanya, makna operasionalnya yang berbeda. Maksudnya adalah universalitas dalam hak asasi manusia itu tidak dibatasi oleh hal apapun kecuali oleh hak manusia lainnya. Misalnya, hak untuk hidup. Dimanapun dia berada, maka dia punya hak hidup. Misalnya ketika Anda nanti mendapatkan beasiswa ke Harvard University, maka Anda masih tetap berpunya hak hidup. Tidak perlu izin. Misalnya. Contoh hak hidup itu misalnya hak bernapas. Hak bernapas. Ketika Anda di Amerika nanti, kalau Anda mendapat beasiswa, misalnya, tidak perlu Anda izin dulu untuk bernapas, misalnya. Mohon maaf, saya izin untuk bernapas, nggak bisa seperti itu. Nggak perlu seperti itu. Itu. Jadi, universalitas hak asasi itu berbeda dengan universalitas hak warga negara. Universalitas hak warga negara itu ada batasannya. Batasannya adalah tadi disebutkan anggota dari sebuah negara. Artinya ada batasannya status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan. Dengan kata lain, ketika Anda sebagai warga negara Indonesia, maka berlakulah hak-hak Anda sebagai orang Indonesia yang berbeda dengan hak-hak warga negara Malaysia. Misalnya, hak bekerja. Hak bekerja itu adalah hak asasi. Setiap orang boleh bekerja dimanapun. Contohnya para pemain bola. Para pemain bola, Cristiano Ronaldo, orang Portugal. Dia main bolanya di Italia. Boleh? Boleh. Tetapi kalau misalnya hak bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Indonesia, maka itu menjadi hak warga negara. Mengapa? Karena menjadi PNS hanya diperuntukkan untuk seseorang yang menjadi warga negara Indonesia. Contoh yang lainnya, hak memilih. Hak memilih jodoh adalah hak asasi. Tetapi ketika hak memilihnya, memilih presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, itu namanya hak warga negara. Jadi jelas ya, perbedaannya antara hak asasi dengan hak warga negara. Dua-duanya bersifat universal, hanya kalau hak asasi universalnya itu dalam kedudukan sebagai manusia pada umumnya, yang dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya, tetapi kalau hak warga negara, universalitasannya itu dibatasi oleh status kewarganegaraan. Dengan kata lain misalnya, orang Malaysia itu tidak berhak menjadi PNS atau anggota TNI. Karena menjadi anggota TNI itu dan PNS itu merupakan hak warga negara Indonesia. Makanya kalau dalam penerimaan PNS atau TNI, syarat yang pertama adalah warga negara Indonesia. Artinya, selain warga negara Indonesia tidak berhak mengikuti seleksi untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Jelas ya? Nah, kemudian hak dalam kehidupan bernegara atau hak warga negara itu meliputi apa saja. Nah, dalam konteks Indonesia, hak warga negara Indonesia itu meliputi dua hal.
Yang pertama ada hak konstitusional, yang kedua ada hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu namanya hak konstitusional. Hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Ini termaktub dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Misal, hak bela negara, kemudian mendapatkan pendidikan, misalnya. Pokoknya kata kuncinya adalah apabila dalam undang-undang itu diawali dengan setiap warga negara, itu berarti hak warga negara. Tapi kalau misalnya setiap orang, berarti itu hak asasi. Yang kedua, hak hukum. Hak hukum itu disebut juga hak legal atau hak legal. Hak hukum itu adalah hak yang timbul ataupun diaturnya bukan dalam undang-undang dasar, tetapi diaturnya oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar. Misalnya dalam undang-undang HAM, itu hak hukum. Dalam undang-undang pemilu. Jelas ya? Jadi ada dua hak dalam kehidupan. Hak warga negara itu dapat diklasifikasikan menjadi dua. Ada hak konstitusional dan ada hak hukum. Nah, kemudian apa kewajiban warga negara? Kewajiban warga negara itu adalah semua hal yang harus dilakukan untuk memperoleh hak dari negara yang melindungi kita atau tempat kita tinggal. Itu hak warga negara. Atau kewajiban warga negara. Itu. Jadi kewajiban warga negara itu misalnya kewajiban tersebut hanya dimiliki oleh warga negara yang bersangkutan. Misalnya mengikuti pemilu itu satu sisi hak, yang kedua sebagai kewajiban. Kewajiban mengikuti pemilu itu bukan tidak diberikan kepada warga negara lainnya di Indonesia tentunya. Kalau hak pemilunya pemilu Indonesia. Atau yang kedua, kewajiban bela negara. Kewajiban bela negara diperuntukkan untuk siapa? Untuk seluruh warga negara Indonesia. Berarti orang Malaysia tidak berhak atau tidak wajib untuk membela negara Indonesia. Contoh real. Dalam pembentukan tim nasional sepak bola. Yang dipanggil adalah warga negara Indonesia. Yang dipanggil oleh timnas Indonesia, maka dia wajib memenuhi panggilan itu. Berikutnya, bagaimana keterkaitan antara hak dan kewajiban warga negara? Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Karena ingat, antara hak dan kewajiban itu memiliki hubungan kausalitas ataupun hubungan sebab akibat. Seseorang yang mendapatkan haknya karena apa? Karena dia dipenuhi kewajiban yang dimilikinya, tidak diingkari. Contoh, seorang warga negara berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah, perhatian dari pemerintah misalnya. Apa kewajibannya? Ya setelah dia melakukan kewajiban misalnya membayar pajak ataupun kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kalau kita kembali ke bahasan di peta konsep, kesimpulannya adalah bahwa hak warga negara itu melekat pada setiap manusia yang berstatus sebagai anggota sebuah negara.
melekat pada setiap manusia tetapi dibatasi oleh status kewarganegaraan. Begitupun dengan kewajiban warga negara. Melekat pada setiap manusia tetapi dibatasi oleh status kewarganegaraan. Bagaimana hak dan kewajiban warga negara Indonesia dijamin oleh Pancasila, dijamin oleh Undang-Undang Dasar, dijamin oleh peraturan perundang-undang lain. Nah, tadi disebutkan klasifikasinya ada hak konstitusional, yang kedua ada hak legal. Dua-dua jenis hak itu dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian, seorang warga negara Indonesia itu memiliki hak asasi, juga memiliki kewajiban asasi. Memiliki hak warga negara, juga memiliki kewajiban warga negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon tugasnya untuk dikerjakan. Pertemuan ini ada tugas, silakan bisa Anda lihat di Google Classroom. Pengerjaannya boleh ditulis tangan, tinggal dipoto, kemudian Anda upload di Google Classroom di bagian tugas, ataupun lebih baik Anda diketik, kemudian Anda kirim filenya melalui aplikasi Google Classroom. Semoga bermanfaat. Kuncinya adalah bahwa kita sebagai warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban yang dalam pelaksanaannya harus seimbang. Tidak boleh Anda menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Tidak boleh juga Anda selalu melakukan kewajiban, tetapi hak Anda tidak dipenuhi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.